Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serina, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tiga analisis, yaitu analisis framing, naratif, serta analisis semiotika. Oke, jadi kita bakal masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah analisis framing. Nah, analisis framing itu sendiri apa? Jadi, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Nah, analisis ini itu juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa itu dipahami serta dibingkai oleh media itu sendiri gitu. Selanjutnya, dalam perspektif komunikasi, analisis framing itu dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media itu saat mengkonstruksikan fakta yang ada gitu. Jadi, analisis ini itu mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan perurutan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih mudah diingat gitu, untuk menggiring interpretasi halayak sesuai dengan perspektifnya gitu. Jadi maksudnya di sini itu dalam analisis framing itu orang yang membuat suatu berita atau apapun itu di dalam media, itu mereka bisa memilih, mereka itu mau membahas isu atau peristiwa apa gitu yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi mereka punya apa ya istilahnya kekuasaan atau ya kekuasaan untuk memilih nih kira-kira dalam hal ini tuh saya sebagai misalnya wartawan itu pengen kasih berita apa gitu ke media yang ada gitu. Nah, secara teknis nih tadi, seperti yang aku bilang sebelumnya, secara teknis tidak mungkin bagi seseorang jurnalis itu memframing seluruh bagian berita gitu. Artinya hanya bagian dari kejadian-kejadian atau happening penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis. Namun, bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui oleh halayak. Aspek lainnya adalah berita atau ide yang diberitakan. Nah, seperti yang aku bilang tadi itu, teman-teman, jadi emang pada saat kita analogikan seperti ini. Jadi ketika ada sebuah berita, sebuah isu yang ada di masyarakat, ana wawan wartawan itu tuh mereka punya eee, karena kan maksudnya isu masyarakat itu kan sangat banyak ya. Maksudnya kayak dalam satu misalnya kayak ada selebgram atau influencer atau artis gitu yang terkena masalah, itu kan maksudnya permasalahannya kan nggak cuma satu gitu, kadang juga merembet kemana mana gitu permasalahannya, yang kadang tuh nggak fokus ke satu arah gitu. Nah, untuk hal ini, itu tuh, wartawan atau orang-orang yang punya punya kendali dalam media, mereka tuh punya, pilihan nih untuk kira-kira apa sih isu yang mau diangkat dari, permasalahan yang ada. Sama aja kayak misalnya, eee, bukan hanya di media sih, lebih tepat juga kalau misalnya kita sederhananya seperti ini, ketika di sekolah kita pengen daftar atau mencalonkan diri sebagai misalnya kayak ketua OSIS atau misalnya ketua BEM. Nah, pasti kan kita kan pasti cari dalam ruangan kita, dalam lingkungan sekolah misalnya, itu kita punya problem apa aja gitu. Yang pasti kan kita dalam lingkup sekolah pun itu punya banyak problem yang banyak banget gitu ya. Cuman kan kita ketika mencalonkan itu nggak bisa kayak langsung semuanya tuh mau saya tanganin gitu. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Jadinya kita pilih masalah yang bisa dan pengen kita selesaikan dalam sebuah kampanye, misalnya dalam
kita mau mencalonkan itu. Seperti itu. Ini selanjutnya saya punya satu contoh framing dalam portal berita gitu. Ini ada dari dua portal berita, yaitu ada dari kapanlagi.com dan Tribun. Jadi minggu-minggu ini gitu di bulan Mei 2023 ada satu influencer atau content creator yang lagi terkena beberapa masalah gitu. Dan di sini tuh dalam dua berita ini tuh kita bisa lihat gitu dari Kapan Lagi dan Tribun itu mereka punya perspektif serta kayak pandangan yang berbeda tentang kayak mau digambarkan seperti apa masalah ini gitu. Dari Kapan Lagi itu bisa dilihat kayak dia lebih menonjolkan kayak 10 potret Tashib klarifikasi gitu. Beda dengan Tribun yang benar-benar kayak menjelaskan inti dari video itu kayak misalnya ini tuh adalah permintaan maaf Tashi gitu dari serta suaminya gitu dari uh, permasalahan yang ada gitu. Kalau saya ngelihatnya itu kayak Kapan Lagi itu lebih kayak tidak menjelaskan inti dari permasalahan yang ada gitu. Justru dia kayak lebih kayak menggambarkan ini loh, Tasya itu sedang melakukan klarifikasi, sedangkan Tribun dia benar-benar poinnya adalah Tasya itu sedang minta maaf gitu kepada publik dan maksudnya karyawan yang terlibat di sana gitu. Nah dari dua analisis ini aja kita bisa lihat gitu dari dua berita ini bagaimana Kapan Lagi dan Tribun itu memframing berita untuk ditampilkan kepada halayak ramai seperti itu untuk analisis framing. Selanjutnya ada analisis naratif. Jadi tema naratif atau narrative muncul dari kata to narrate yang artinya menceritakan atau mengatakan, to tell, suatu cerita secara detail. Dalam desain penelitian naratif, penelitian mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan, mengatakan, menceritakan tentang kehidupan individu dan menulis cerita atau riwayat pengalaman individu tertentu. Jelasnya, penelitian naratif berfokus pada kajian seorang individu. Nah, gaya naratif ini sendiri merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Tekniknya sama dengan bentuk storytelling, di mana cara menguraikan yang menghamburkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan laporan akademis. Narrative in storytelling modes blur the line between fiction, journalism, and the scholar's studies. Nah, selanjutnya, penelitian naratif itu sendiri merupakan studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, sebagai dongeng, sebagai autobiografi, dan genre lainnya. Cerita ini tuh ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Nah, selanjutnya analisis naratif ini sendiri merupakan analisis yang tidak baku gitu, hampir selalu induktif dan menggunakan tema-tema pencipta yang peneliti sendiri gitu. Analisis naratif biasanya berpijak pada sudut pandang sang pencerita dan bukan masyarakat. Jika naratif diartikan sebagai cerita tentang kehidupan seseorang yang mengandaikan awal, tengah, dan akhir, maka naratif dapat mengambil beragam bentuk, diceritakan dalam berbagai latar peristiwa atau pesona-pesona nyata. Dengan demikian, tema metafora, definisi naratif, struktur cerita, dan simpulan yang dibuat dapat dituliskan secara puitis dan artistik dan dibatasi oleh konteks-konteks tertentu yang bersifat tertutup. Nah, yang selanjutnya itu tadi kita udah bahas dua analisis. Yang pertama ada analisis yang ketiga yaitu ada analisis semiotika. Semiotika atau ilmu tanda mengandaikan serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbolik dengan cara sistematis. Kata semiotik itu sendiri berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda atau seme yang berarti penafsiran tanda atau apa yang lazim dipahami sebagai a sign by which something is known atau suatu tanda di mana sesuatu dapat diketahui. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya itu kajian semiotika itu berkembang kepada dua klarifikasi utama, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikat.
Signifikasi. Semiotika komunikasi itu menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu ada pengirim, penerima, pesan, saluran, serta acuan. Sedangkan semiotika signifika itu memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu gitu. Oke, selanjutnya itu ada dalam media cetak itu sendiri itu. Kajian semiotika itu juga kebanyakan mengusung ideologi yang melatar belakanginya pemberitaan media. Karena itu, pertanyaan yang dikemukakan antara lain itu bagaimana vers membicarakan kelompok ini dan itu, atau bagaimana kelompok tersebut digambarkan oleh media atau vers, serta bagaimana perlakuan media atau vers terhadap masalah ini dan itu. Semua persoalan ini dalam kajian semiotika komunikasi dapat dilakukan dengan teknik analisis kuantitatif ataupun kualitatif. Tentunya dengan segala kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Oke, itu tadi ya pembahasan kita tentang 3 analisis, yaitu tadi yang pertama aku udah bahas tentang analisis framing, yang kedua aku bahas tentang analisis naratif, serta yang terakhir tadi ada pembahasan tentang analisis semiotika. Jadi emang untuk ketiga analisis ini itu merupakan analisis-analisis yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pembuatan uh, penelitian gitu. Ketika kita melakukan penelitian, terutama dalam penelitian berbasis kualitatif gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya dari ketiga ini pun punya ini ya concern yang berbeda-beda gitu. Jadi bisa dipilih aja gitu sesuai dengan apa yang menjadi acuan kita gitu. Kalau untuk analisis framing itu aku bisa bilang dia itu lebih cocok untuk dibahas ke berita gitu. Jadi bagaimana kira-kira sebuah kota berita itu menggambarkan um, uh, ketika kita melihat sebuah berita itu kita bisa melihat gitu kira-kira bagaimana sih sebuah media itu menggambarkan berita yang ada. Kalau misalnya naratif itu lebih ke storytelling, jadi kalian bisa lihat kayak misalnya ada sebuah cerita atau misalnya sebuah film itu juga bisa diambil gitu. Selanjutnya juga ada untuk masalah apa ya, penggambaran gitu, misalnya kayak ingin menceritakan suatu hal tuh gimana gitu. Terus yang terakhir itu kalau untuk analisis semiotika itu biasanya cocok dalam sebuah misalnya dalam film gitu. Jadi kira-kira tuh gimana sih misalnya kayak dalam sebuah film itu ada tanda-tanda yang digambarkan oleh si pembuat film itu misalnya kayak bahkan dari latar belakang misalnya kayak sutradara itu tuh bisa menggambarkan gitu kira-kira atau misalnya kayak dalam film itu kayak ada tanda-tanda yang maksudnya dia nggak secara langsung dibicarakan cuman kita tuh bisa tahu gitu kira-kira oh ini tuh tanda ini tuh menggambarkan ini loh atau dan lain sebagainya gitu dan bisa juga tuh dalam musik gitu oh kira-kira lirik atau kayak musik video dalam film ini tuh kira-kira tanda-tandanya itu apa sih gitu artinya gitu jadi kita bisa maksudnya belajar untuk aware dan kritis juga gitu dalam memahami eh, apa sih yang sebenarnya media itu mau gambarkan gitu karena media itu sendiri kan sebenarnya menurut saya kayak lebih penggambaran kira-kira sebuah sebuah apa ya saluran atau kayak wadah gitu buat konten konten itu tuh digambarkan dan kita juga sebagai maksudnya juga penikmat itu juga harus kayak kritis juga gitu dalam memahami kira-kira apa sih yang pengen digambarkan gitu dalam sebuah media seperti itu. Oke, itu tadi ya pembahasan dari aku tentang analisis analisis yang digunakan dalam metode penelitian komunikasi kualitatif. Seperti itu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat buat yang dengerin gitu. Jadi saya tutup pembahasan kita pada hari ini gitu di video kali ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.